Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi apa itu? Food estate, ternyata gagal. Kemana Anda? Pak Luhut, jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Itu loh, kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nohok banget ke Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kata-kata Roy Suryo ini, ya, orang-orang yang rakus terhadap kekuasaan dan kejiwaan dan harta, itulah orang-orang yang sakit jiwa. Perlu diperiksa kesehatan jiwanya, ya kan? Nah, kita kalau menyimak apa yang dikatakan oleh Rismond, dan memang Rismond ini betul-betul menohok ke Luhut. Siapa coba yang dimaksud dengan orang yang rakus dengan harta dan kekuasaan itu? Luhut kan salah satunya, yang lain mungkin Jokowi dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya orang-orang yang sakit jiwa menurut versinya Rismond, dan harus diperiksa kejiwaannya. Dia kemudian menggambarkan bagaimana kacaunya orang yang rakus terhadap harta dan kekuasaan ini merusak, ya, keindahan Raja Empat yang dianggap sebagai surga di bawah laut, ya, sehingga banjir bandang dan lain sebagainya. Bahkan Rismond secara khusus, ya, menunjuk Luhut tentang desa Siriharia. Ya, gimana itu proyek desa Siriharia gagal, kata Rismond, ya. Dan komentar Rismond yang sangat berani, lugas, dan ini mungkin karena bawaan dari Bataknya, ya. Dan Luhut juga orang Batak, tidak berani sepertinya Luhut itu menanggapi Rismond sianipar, karena mungkin dari segi keilmuan, ya, apa yang dinyatakan oleh Rismond ini berdasarkan pada semua argumentasi. Secara sosiologis dan psikologis, memang sebetulnya orang yang rakus, apalagi rakusnya itu sampai berbuat kezaliman, apalagi dengan cara maling, ya, zalim kepada sesama, merusak alam, memupuk kekayaan, atau merebut kekuasaan dengan cara-cara curang, itu sebetulnya memang sakit jiwa. Paling tidak, jiwa kemanusiaannya itu hilang, diganti jenis kebinatangan yang tidak lagi punya nilai-nilai kemanusiaan. Ya, dan kenapa Rismond ini sampai bersuara seperti itu? Tampaknya adalah menanggapi pernyataan Luhut sendiri yang sebelumnya beberapa waktu yang lalu itu menyindir keras Roy Suryo. Kita tahu sekarang ini Roy Suryo sama Rismond itu dengan semangat untuk membongkar kepalsuan ijazah Jokowi, ya, tampaknya disatukan oleh tujuan yang sama. Jadi sangat akrab kelihatannya, ya. Luhut waktu sebelumnya itu sindir keras Roy Suryo, ya, menyebutnya sebagai sakit jiwa. Kenapa begitu? Karena sukanya bahas ijazah palsu Jokowi tak kunjung selesai. Ini pernyataan Luhut itu kan, ya. Luhut menilai tuduhan ijazah palsu adalah sesuatu yang tidak perlu, masih banyak hal lain lebih penting. Dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini menilai banyak isu lain lebih mendesak dibicarakan demi kepentingan Indonesia. Ia bahkan menyebut orang-orang yang masih saja berjibaku dengan tuduhan ijazah Jokowi itu palsu mengalami sakit jiwa. Itu kata Luhut. Jadi kata Luhut itu dikenalkan dengan sakit jiwa kepada, mengenalkan sakit jiwa kepada Roy Suryo. Yang goblok siapa? Kan pertanyaannya kan harus begitu kan? Loh, apa artinya sekolah kalau orang dengan seenaknya memalsukan ijazah? Karena ijazah inilah yang dicari untuk mendapatkan pekerjaan, kan begitu. Paling tidak itu satu sektor. Dan kalau apa artinya bernegara kalau pemimpin tertingginya itu penipu,
pembohong, hancur kan negara itu. Luhut harus tahu itu dong. Ya, isu penting apa? Bagi-bagi kekuasaan. Ya, seperti yang disindirkan oleh Rismond atau seperti apa? Ya, dan jangan lupa bahwa kepentingan seseorang yang peduli pada nilai-nilai kebenaran itu berbeda dengan kepentingan orang yang rakus terhadap harta dan kekuasaan. Roy Suryo sudah selesai dengan kekayaannya. Dari sejak kecil dia anaknya nengkrat, anaknya keluarga nengkrat Yogyakarta, pendidikan oke. Dan mungkin karena cerdasnya itu dia tahu gak perlu ngoyo nyari duit, apalagi dengan sampai rakus-rakus. Dan Luhut pamannya PKI, mungkin keluarganya banyak PKI, pernah juga bisa jadi mengalami masa-masa sulit gitu kan, mungkin ada balas dendam. Jadi orang tuh berbeda-beda. Bagi Luhut kekuasaan itu begitu penting, bagi Roy Suryo kebenaran jauh lebih penting, ya. Dan inilah sebetulnya ketika orang yang sudah kakek-kakek tua begitu menuding orang lain sakit jiwa, akhirnya dibalas ente juga sakit jiwa, kan nggak enak, ya kan? Tetapi siapa sebenarnya yang sakit jiwa? Itu sebetulnya ada juga dalam perdebatan di dalam Al-Quran itu, pemirsa. Orang-orang kafir itu bahkan menuding Nabi itu sakit jiwa. Tetapi kemudian penjelasan Al-Quran, siapa sebenarnya yang sakit jiwa? Nanti sampai di alam kubur itu akan terbukti siapa sesungguhnya yang sakit jiwa. Yang sakit jiwa adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk kerakusan dan kekuasaan sehingga mereka melupakan nilai kebenaran, dan setelah dikubur dia nyesel, ya kan? Dia lalai terhadap persoalan itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.